Mengalami kanker itu apa sih yang terjadi, Kak? Terus kita jatuh sama-sama. Oh. Sehat, cuma ada sedikit nih dikasih obat-obat lambung yang nggak ada hubungannya dengan penyakit yang intinya mungkin kali ya. Separah itukah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Fatherman di mana saja berada, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang tetap bersemangat dalam mengasuh anak dan mendampingi anak-anaknya, calon ayah calon bunda yang juga sedang bersemangat untuk mempersiapkan diri menjadi seorang ayah yang luar biasa, seorang ibu yang luar biasa, dan jomblowan-jomblowati yang sedang mempersiapkan dirinya, mempersiapkan lahir batinnya untuk menjadi kelak kemudian hari menjadi seorang ayah yang tangguh, menjadi ibu yang tangguh. Pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu, belajar banyak dari seorang muda, motivator muda, seorang ayah muda, seorang yang tangguhnya luar biasa, dan kita insya Allah mudah-mudahan akan menggali banyak pelajaran dari beliau. Siapa beliau? Dengan tokoh ini, dengan Kak Hilman Al-Madani ini, pertemuan pertama saya adalah ini ada anak muda, ganteng, sampai sekarang masih ganteng, bersemangat luar biasa, terus kemudian total gitu dalam pekerjaannya. Pertemuan kami adalah kami ketemukan di dalam sebuah yayasan yang kami berguru dengan guru kami Bu Eli Risman di Yayasan Buah Hati awalnya, dan kemudian berubah nama Yayasan Kita dan Buah Hati. Di situ juga lah saya bertemu dan dipertemukan oleh Allah SWT dengan Ustadz Ajob Henry, anak-anak muda yang luar biasa ini. Kemudian ada Kak Firdaus, dan kemudian kita terlibat dalam banyak pekerjaan-pekerjaan. Kita mendampingi anak-anak, mendampingi orang tua. Ada anak-anak yang ada di Jakarta dan sekitarnya, ada juga yang mendampingi anak-anak di berbagai belahan daerah lainnya. Perjalanan membuat kami saling mencintai, saling tahu, saling memahami, dan kemudian semakin menguatkan kami untuk tetap berkhidmat di dunia pengasuhan ini. Beliau kemudian aktif di konselor anak dan remaja, kemudian beliau terus memupuk diri menjadi seorang psikolog yang punya komitmen dan konsisten yang sangat luar biasa, kemudian menjadi seorang dosen, dan kemudian menggawangi dan mendampingi beberapa sekolah-sekolah. Kak Hilman Al-Madani ini saya nyebutnya bukan tokoh hanya untuk Jakarta, tapi tokoh sudah melanglang buana kemana-mana. Beliau sudah sampai mungkin hampir ke seluruh penjuru Indonesia, dan bahkan beberapa kota di luar negeri sudah beliau sambangi gitu untuk berkhidmat di dunia pengasuhan ini. Kak Hilman Al-Madani. Assalamualaikum Kak Hilman. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam dulu ya. Jawab salam dulu. Aduh. Malu rasanya disebut-sebut kayak tadi tuh. Aduh ya ampun. Insya Allah, tapi mulai sebenarnya sehat-sehat ya Kak ya? Allah sehatkan insya Allah. Allah sehatkan, dan selalu yakin dan selalu bersyukur dengan semua yang Allah berikan ya Kak Hilman ya? Iya, bersyukur. Itu yang paling penting ya, bersyukur. Betul, bersyukur. Sahabat Fatherman di mana saja berada, saya sudah izin ke beliau. Sebenarnya beliau sedang diperlihatkan Allah mencintai beliau sungguh-sungguh. Beliau sedang dalam keadaan sakit sebenarnya. Nah, kita mau tanya ke Kak Hilman. Saya boleh langsung aja Kak Hilman ya? Boleh. Beliau kanker, dan kemudian pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh banyak orang kepada Kak Hilman itu adalah, pertama Kak Hilman tahu bahwa Kak Hilman mengalami kanker itu apa sih yang terjadi Kak? Pertama. Lupa tuh pertama bulan apa, yang jelas setelah lebaran ya. Setelah lebaran. Tahun 2021 lebaran, habis lebaran lah. Lebaran itu pas pandemi kedua ya, itu lebaran pandemi kedua. Memang nggak kemana-mana, cuma ke rumah orang tua. Pas di jalan tuh karena memang kita mau menghindari kerumunan, jadi lewat gang-gang pakai motor gitu. Terus kita jatuh sama-sama. Jatuh sama-sama gitu naik motor. Aduh, kenapa nih kok lemas gitu. Terus perut nyeri gitu. Akhirnya bolak-balik lah, setelah lebaran itu bolak-balik ke dokter spesialis penyakit dalam gitu. Kayaknya nih mah nih harus tuntas nih. Terus kebetulan di rumah sakit itu, di ruang prakteknya dokter tuh ada ini Ayah Irwan ada
USG langsung gitu, jadi bisa di USG. Nggak ada apa-apa nih gitu. Sehat, cuma ada sedikit nih fatty liver, tapi grade 1 lah gitu. Nanti diet itu ya, diet apa namanya? Makan. Diet lambung, namanya diet lambung. Nggak boleh makan A, B, C, D. Pokoknya yang berminyak-minyak jangan gitu ya. Bergas-gas jangan gitu. Ya pokoknya diet lambung yang oke lah, saya jalani itu gitu ya. Terus tetap Irwan berkali-kali kok tetap gitu, obat habis tetap ya. Terus akhirnya pindah ke dokter lain gitu ya. Maklum lah, saya kena pindah ke dokter lain gitu. Ternyata ke dokter lain sama, dikasih obat-obat lambung yang nggak ada hubungannya dengan penyakit yang intinya mungkin kali ya. Sampai dokter itu akhirnya bilang kayak gini, kamu boleh nggak kalau saya rujuk ke dokter spesialis bedah saluran cerna gitu. Separah itu kah? Saya bilang begitu, separah itu kah sih? Emang harus ya? Nah agak ditunda tuh biasanya kalau ke dokter ya langsung gitu ya. Nah ini agak ditunda, perlu nggak sih ke situ gitu ya? Kayaknya enggak deh gitu ya. Akhirnya ke situ gitu ya. Karena kalau orang-orang medis dan psikologis itu kan butuh diagnosa yang tepat gitu ya. Ini diagnosanya belum dapat nih gitu. Ya udahlah. Akhirnya datang ke dokter spesialis bedah saluran cerna. Kenapa gitu? Ini dok, bla 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 A B C D gitu loh. Waduh, coba saya cek ya gitu. Dimasukkanlah alat dari dubur gitu ya. Waduh, gawat ini. Gitu. Saya belajar juga, kalau saya jadi psikolog, saya nggak boleh begitu, gitu ya. Betul. Saya harus membuat orang nyaman dan bisa sedikit demi sedikit menerima dengan lapang, gitu ya. Tapi ya, saya nggak bisa milih orang kan ya. Saya nggak bisa pilih orang, tapi yang jelas saya butuh bantuan orang gitu. Kenapa dok? Kok waduh, kayaknya gawat ya dok. Iya gawat gitu loh. Anak kamu berapa? 2 dok gitu. Umur berapa? Yang satu sekian tahun, yang satu sekian tahun dok. Masih kecil-kecil ya. Aduh gawat. Gimana ya perasaannya jadi gitu ini? Asumsi saya kamu kanker deh. Dari pengalaman saya loh ya, yang sekian tahun gitu, kayaknya nggak mungkin salah, kamu kanker kayaknya. Ya, masih berusaha tenang karena masih berharap bahwa diagnosa itu salah. Gitu, karena kan belum melalui macam-macam serangkaian tes gitu ya. Tapi jujurnya sebenarnya udah mulai ngerasa kebayang lah ya. Iyalah, merasa nggak enak walaupun orang bilang psikolog pasti bisalah mengendalikan diri. Ya psikolog kan manusia juga gitu ya. Terus akhirnya waktu itu mengikuti dokter, udah kamu segera lakukan ini, kolonoskopi dan biopsi. Gitu. Kolonoskopi itu dimasukkan dari anus alat gitu sampai nanti kemana gitu ya, mungkin bisa ke lambung juga sih. Sama kalau di atas itu endoskopi kalau nggak salah. Tapi endoskopinya kemarin tuh gagal karena kononnya pas lagi di bius gitu batuk-batuk gitu. Jadi cuma sedikit aja yang masuk alatnya. Kolonoskopinya berhasil. Diambillah PA. PA itu penting buat ambil sel-sel di bagian yang dianggap itu kanker bukannya gitu ya. Sampai akhirnya hasilnya keluar. Hasilnya keluar, skor CA-nya tuh 0,50. Standarnya orang dianggap tidak CA itu, tidak kanker itu di bawah 0,05 kalau nggak salah, 0,05 gitu. Aduh, skor CA segitu, ya pasti kan menanda kankernya udah jelas ya. Tapi anehnya hasil biopsinya nggak mendukung. Gitu. Ini katanya bukan CA gitu ya. Tetap berharap sambil ikhtiar ya, minum obat herbal dari dokter yang bantu gitu ya, luar biasa, dokter-dokter yang Allah datangkan itu gitu. Terus sampai kok tambah nggak enak gitu ya, setelah di biopsi dan sebagainya itu kok tambah nggak enak gitu. Akhirnya kok
buang air besarnya agak susah gitu ya. Kak Hilman, saya potong boleh Kak Hilman? Kondisi seperti itu sudah sempat disampaikan ke anak, ke istri? Ya udah, kanker gitu ya, kanker namanya anorektal gitu atau usus besar. Yang kebayang di Kak Hilman tuh sempat ngedrop nggak sih Kak Hilman? Sempat ngedrop nggak, misalnya apalagi disebutkan bahwa ini udah kanker nih, stadiumnya disebutkan gitu? Saya tuh pengen nangis, pengen teriak sekencang-kencangnya gitu ya.